Salam satu nyali. Wani. Kita sekarang bertemu di acara Cangkruan Malam Selasa, jatuh lagi pada hari Senin di edisi 27 Oktober, Malam Sumpah Pemuda nih Mas. Iya betul. Malam Sumpah Pas, Pemuda, Malam pas Sumpah ini Pemuda. audiensnya banyak pemuda-pemuda ini pas ini. Jadi semangat kepemudaannya pasti bisa meronta-ronta. Ya. Nah, hari ini ada tamu yang istimewa dari ibu kota ini Bang ya. Betul, sangat-sangat istimewa. Jadi seperti yang kita pernah podcastan itu. Ya, jadi apa cita-cita yang saya ingin datangkan gitu ya. Apa CMS datangkan maksudnya? Yang ingin CMS datangkan. Hari ini keturutan. Ya, dia seorang pandit, seorang pengamat, seorang aktivis sepak bola nasional dari Sabang sampai Merauke, dan mantan wartawan yang sangat kompeten dalam berbicara sepak bola nasional. Itu. Kita mulai dulu atau kita ngobrol-ngobrol dulu nih? Mungkin di sini yang masih belum paham tentang CMS Bung, bisa dijelaskan Bung, CMS itu. Jadi CMS adalah Cangkruan Malam Selasa, satu forum diskusi supporter yang rutin setiap hari Senin. Jadi sebulan ada 4 minggu, berarti dalam sebulan itu ada 4 kali CMS. Dan ini sudah berjalan selama 3 tahun. Jadi satu produk dari Bonek Bonita itu bahwa mereka menciptakan forum ini untuk diskusi seputaran sepak bola nasional, Persebaya dan bonek pastinya. Gitu. Iya. Dan ini ada yang mungkin nggak tahu ini Bung, apa CMS ini siapa yang mendanai dan apakah ada peran dari ofisial? Oh, CMS ini murni swadaya aktivitas supporter. Jadi untuk di event yang kalau kita bilang ini CMS yang geden lah, karena level pembicaranya nasional. Yang sangat-sangat terkenal. Jadi CMS ini murni Rp1 sampai sekian rupiah itu murni didanai dari teman-teman CMS sendiri. Iya. Jadi mereka swadaya, mereka jualan baju, jualan merchandise, merchandise, terus antusias supporter bonek ini terhadap merchandise itu artinya bahwa CMS ini sebenarnya satu amanah dari supporter. Iya. Bukan masalah uang dari per satu kaos ya, tapi di dalam rupiah itu ada satu amanah yang disampaikan oleh mereka untuk tetap konsisten menjalankan Cangkruan Malam Selasa. Karena mereka tahu ini satu-satunya forum di Indonesia yang ada di supporter Persebaya. Itu Mantap, yang luar biasa. Ya. Itu. Siap Bung. Nah, bisa terus, kita panggil Bung? Bisa. Untuk Oke teman-teman, narsumnya. Malam ini kita kedatangan seorang pengamat sepak bola nasional, aktivis Save Our Soccer, yang tidak asing lagi bagi kita. Kita panggil Bang Akmal Marhali. Silakan. Selamat datang di Surabaya. Ya, selamat datang Bang. Ini forum dari supporter Persebaya Surabaya yang secara konsisten setiap hari Senin itu digelar di semua tempat yang kebanyakan itu semuanya miliknya bonek. Jadi safari dari warkop ke warkop, kedai ke kedai, kafe ke kafe. Dan itu semua kepemilikan dari bonek. Di mana semangatnya adalah teman-teman ini akan menghidupi tempat itu secara otomatis. Gitu. Jadi ini swadaya murni kegiatan dari supporter Persebaya. Tidak ada sangkut paut dari official atau apapun. Atau sponsor. Atau sponsor atau apapun. Tapi murni dari teman-teman semua. Kita juga pernah CMS on tour ya Bung ya? Ya, on tour itu ke Kediri. Karena Jawa Timur itu kan kita meyakini bahwa Jatim itu hijau. Jatim is green. Nah, Jatim is green. Jadi ke semua tempat. Selain sebelah itu ya. Nah. Bung Akmal gimana kabarnya Bung Akmal? Alhamdulillah baik. Biar salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Salam satu nyali. Wani. Persebaya ila yaumil qiyamah. Give applause dulu buat Bung Akmal. Ya.
Ya, pertama saya bersyukur dan merasa terapresiasi sekali bisa diundang ke Cangkrukan Malam Seloso. Dan kalau kembali ke Surabaya bertemu teman-teman bonek ini, saya seperti kembali ke rumah saya, rumah perjuangan sepak bola. Karena perjuangan sepak bola itu ada di tangan bonek, dan itu sudah dibuktikan dalam sejarah sepak bola, termasuk reformasi sepak bola Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya banyak teman-teman di sini, ada Capoipul, kemudian ada Husein, ada Yudi, ada ya Tony juga, ada Mas Isma dan kawan-kawan semua. Kita adalah saudara. Jadi saya senang sekali, saya seperti kembali ke rumah, dan bonek adalah rumah saya karena jiwa saya bonek. Ya, ya. Ya, iya Bang. Jadi kenapa kalau teman-teman bilang kalau Bang Akmal ini kalau ada plesetan Bung Binder BBB itu sampai diplesetin Bung Binder bonek. Nah, sama ini Bang Akmal juga sudah dia anggap seperti itu. Apalagi sempat viral yang video penggalan itu yang ngomongin soal waktu perjuangan itu kan luar biasa. Itu viral sampai teman-teman bonek bilang bahwa kita ini diakui, bukan mengaku-ngaku. Nah, seperti itu. Jadi kedekatan Bang Akmal sama, bukan kedekatan, maksudnya bisa jadi Bang Akmal ini paham betul dari A sampai Z-nya Persebaya. Nah, seperti itu. Jadi ketika ngomongin sepak bola nasional, Persebaya ini juga bagian dari sepak bola nasional itu sendiri. Jadi Bang Akmal pasti punya pandangan bagaimana Persebaya yang sejauh ini di mata Bang Akmal, yang Bang Akmal tahu itu bagaimana perjalanan sejak mereka kembali ke kompetisi di 2017 itu Bang. Iya, menurut saya Persebaya adalah salah satu klub besar dan legendaris, dan itu fakta, jadi tidak bisa dibantah gitu. Saya sangat dekat dengan Persebaya karena jiwa perjuangannya itu yang membedakan dengan supporter-supporter lain. 2010 kita revolusi PSSI, salah satu motor penggeraknya adalah kawan-kawan bonek. Kemudian dulu 2005 saya ingat sekali Persebaya bikin gebrakan menolak tampil di babak 8 besar waktu itu kan. Itu luar biasa sekali. Kemudian sampai Persebaya dihilangkan, sampai ada satu saat Aremania minta pendapat sama saya soal ada 3 Aremania. Ada 3 Arema, Arema FC, Arema Indonesia, dan Arema Ngunut. 3, dia minta tolong dong gimana kita disatukan. Saya cuma bilang sama teman-teman Aremania termasuk Bunda Novi Akub Zainal, ya contoh bonek saja gitu. Jadi simpel aja, kalau mau berjuang untuk menyatukan Arema, ya pilihannya adalah semua Aremania bersatu seperti halnya bonek. Ketika kemudian Persebaya ada 2, maka bonek tahu mana Persebaya yang asli, dan itu yang didukung walaupun harus hilang dari kompetisi. Tapi perjuangan itu terbukti di lapangan bahwa yang asli ya Persebaya ada saat ini gitu. Dan yang sedikit saya sedih saat ini adalah Persebaya musim lalu di pekan ke-8 ada di posisi 1 sampai pekan ke-17 kalau nggak salah. Tapi sekarang Persebaya tambah 0-nya di posisi 10. Kalau saya bercanda ala-ala kawan-kawan gitu kan, kenapa sekarang Persebaya di nomor 10? Karena salah warna. Kalau lampu lalu lintas itu merah, kuning, hijau, Persebaya pakai merah terus. Merah kan artinya berhenti. Kemudian kuning artinya hati-hati. Maka Persebaya harus pakai hijau lagi gitu. Oke. Karena yang merah itu hanya Arsenal, London is red. Kalau Surabaya is green. Jatim is green. Jatim is green gitu kan. Green. Nah, ini mungkin ya ini guyonan aja gitu kan. Moga-moga ini bisa jadi pesan buat kita semua, walaupun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dari Persebaya. Saya melihat bahwa ada salah satu kelemahan Persebaya menurut saya ada di sisi direktur transfer. Transfer pemain ini yang kemudian membuat Persebaya tidak konsisten tampil gitu. Dan ini juga harus dibenahi bahwa evaluasi harus dilakukan. Ketika tampil pertama di Indonesian Super League saat ini, atau namanya apa ya? Yang Liga Super. Liga Super saat ini partai pertama Persebaya langsung kalah di kandang lawan PSIM Yogyakarta, tim yang baru promosi.
Dan ini merupakan, menurut saya ini yang pertama kali ya sepanjang sejarah Persebaya di laga awal kalah di kandang. Iya. Yang pertama, dan itu menyesakan sekali gitu kan. Mungkin ini yang mungkin bagian dari yang harus dievaluasi dari Persebaya. Ditambah memang kritik saya adalah 11 pemain asing itu terlalu banyak. Sehingga kemudian ini salah satu yang menjadi problem sepak bola kita ke depan. Kalau di Eropa itu dibuka semua kan pemain asing, karena Eropa itu yang mereka mengenal Uni Eropa dan pemain mereka hebat-hebat semuanya. Tapi Indonesia dengan 11 pemain asing, artinya 7 di lapangan hanya ada 4 slot yang ada di lapangan untuk pemain lokal. Dikurangi 1 U23, jadi hanya 3 pemain lokal yang ada di lapangan. Dan ini akan jadi problem besar buat sepak bola Indonesia, khususnya untuk tim nasional. Kenapa saya katakan mungkin sekarang nggak terasa buat tim nasional kita, karena kita sedang gigih-gigihnya melakukan naturalisasi, sehingga orang melihat tim nasional kita seolah-olah ini mewah gitu kan. Padahal banyak problemnya dengan banyak naturalisasi, maka akan banyak problem besar, dan itu akhirnya terjadi saat ini. Jadi menurut saya jangan sampai kemudian sepak bola kita ini mengikuti Arab Saudi. Arab Saudi sekarang ada problem di tim nasional karena dibukanya keran pemain asing sangat luar biasa. Walaupun mereka punya uang, tapi tidak banyak pemain Arab Saudi yang kemudian tampil di Eropa. Sama halnya dengan kita ini negara berkembang gitu kan sepak bolanya. Jadi tidak banyak pemain kita yang keluar negeri. Ada Marcelino di luar negeri, tapi kan jadi camat gitu kan, cadangan mati. Bahkan saya usulkan Marcelino daripada jadi camat di luar negeri di Eropa, lebih baik balik ke Persebaya. Karena sehebat apapun pemain, kalau minim jam terbang maka kemampuannya akan berkurang. Dan saya termasuk orang yang menolak kalau dikatakan udah biarkan di Eropa gitu. Ya kalau nggak main buat apa? Lebih baik kembali ke Indonesia dan dapat jam terbang tinggi gitu. Kenapa? Saya ingin menggambarkan misalnya Eden Hazard dulu. Eden Hazard luar biasa bersama Chelsea. Kemudian direkrut Real Madrid, tapi gaya bermainnya tidak sesuai dengan Real Madrid. Akhirnya jadi cadangan habis kemampuannya. Dan itulah yang terjadi di beberapa pemain kita. Misal, dulu yang keluar negeri Witan Sulaiman. Yang keluar negeri lagi Egy Maulana Fikri. Tapi di luar negeri tidak dapat jam bermain, akhirnya kemampuannya yang luar biasa dulu disebut sebagai golden boy-nya sepak bola Indonesia, tapi akhirnya hilang kemampuannya. Nah, ini yang kemudian menjadi problem kita dengan 11 pemain asing, saya pikir problem. Apalagi misalnya Persebaya gitu kan, dengan 11 pemain asing ini juga akan menghadirkan problem, apalagi ada pemain-pemain di Persebaya yang menurut saya yang lambat panas, sehingga kemudian ini akan menjadi problem tersendiri buat Persebaya dalam mengarungi musim ini. Kalau kita lihat udah 3 kali kalah gitu kan, Persebaya udah 3 kali kalah, 2 diantaranya di kandang, 1 dari PSIM, 1 dari Persija, satunya lagi kalah saat tandang. Jadi 3 kali kalah. Ini adalah PR berat buat manajemen untuk melakukan koreksi terhadap proses pemilihan pemain, transfer pemain, termasuk pemilihan pelatih. Belakangan kan dengar-dengar Persebaya sudah memberikan warning kepada Eduardo Perez untuk memberikan yang terbaik, kalau tidak mungkin diganti. Saya setuju kalau kemudian pelatihnya Bernardo Tavares. Kalau saya, gitu kan. Kenapa? Sudah teruji, gitu kan. Bahkan di tim nasional saya bercanda, siapa pelatih tim nasional yang layak gantikan Patrick Kluivert? Saya bilang yang paling layak Bernardo Tavares. Karena sudah teruji kesabarannya, nggak gajian aja masih luar biasa tampilnya. Jadi ya mungkin ini pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh manajemen Persebaya. Tapi kalau buat bisnis dan juga buat sisi bisnisnya Persebaya ini luar biasa. Dan saya harus akui itu di bawah kepemimpinan Pak Azrul Ananda untuk sisi bisnis, membangun ekosistem bisnisnya luar biasa. Bahkan tim sekelas Bali United yang punya masuk bursa saham, kemudian tim se-elit Persib Bandung yang duitnya tidak berseri, tim sebesar Persija, untuk sisi bisnisnya kalah dari Persebaya menurut saya, gitu kan. Persebaya sebenarnya mampu menstabilkan sisi keuangan. Jadi belanja pemain bukan karena gengsi, tapi berdasarkan kemampuan keuangan yang dimiliki. Jadi saya belum pernah dengar itu Persebaya nunggak gaji, gitu. Alhamdulillah gitu. Cuma permasalahannya juga adalah bahwa
kita nggak berpikir itu sebagai supporter, kan pikiran kita cuma satu, Persebaya menang terus. Gitu kan. Persebaya harus juara lagi. Terakhir kita juara pada 2004 kita juara, artinya kalau dihitung sekarang sudah 20 tahun Persebaya nggak juara. Persebaya ini mirip-mirip Arsenal. Yang terakhir juara tahun 2005. Ya moga-moga ada perbaikan dari manajemen untuk kemudian putaran kedua Persebaya bisa comeback dan berada di papan atas. Dan saya pikir ini juga kita harus terus berikan kritik kepada pemain agar bisa menampilkan jiwa waninya Persebaya itu nggak ada. Soal waninya Persebaya sekarang saya tidak lihat, apa karena sedikitnya pemain asli Surabaya yang main, kebanyakan pemain asing, atau mungkin ini belum di-retreat gitu kan. Kalau bahasanya Pak Prabowo belum di-retreat untuk kemudian semangat juangnya adalah semangat juang buaya, semangat juang hiu, semangat juang pahlawan. Saya kalau mengingat Persebaya ini ya kota Surabaya, kota pahlawan. Di sini ada resolusi jihad, di sini kota pahlawan. Ya, para pemainnya harus seperti pejuang dan pahlawan. Iya Bang, yang tadi Bang Akmal nyinggung soal 11 pemain itu terlalu banyak. Itu kan otomatis berdampak. Nah, ketika satu negara itu, ya mungkin di semua negara itu bahwa muara sepak bola itu adalah tim nasional. Ya kan, muara sepak bola. Nah, artinya hulunya ini adalah pembinaan. Betul. Nah, Persebaya itu kalau ngomongin soal pembinaan, sudah kemarin barusan merilis Persebaya Academy, di mana di situ tertera ada kata-kata bilang bahwa pembinaan di Surabaya itu adalah nomor 1. Nah, ketika ngomongin pembinaan ini adalah nomor 1, artinya kita punya 20 klub internal, Persebaya Academy, Persebaya Development, sama Future Lab. Nah, hasil dari pembinaan itu untuk yang ini jangka pendeknya, hasil dari pembinaan itu memang akademi baru, terus development juga baru, tapi yang internal ini sudah lama berjalan. Alumni-alumninya ini sekarang ada duduk di bangku cadangannya Persebaya hari ini. Nah, mereka terdampak dari 11 pemain itu. Bisa jadi 18 klub peserta ini juga mengalami hal yang sama bisa jadi. Ya, saya selalu mengatakan bahwa tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Jadi bukan dari proses naturalisasi. Berarti ada yang salah ya Bang? Ada yang salah dari mindset kita gitu kan. Jadi kalau kemudian berdasarkan riset saya bersama Save Our Soccer, saat ini dulu Persib Bandung sebagai pusat pembinaan sepak bola Indonesia terbaik. Sekarang ya Persebaya. Saya selalu ingat muncul Andik Firmansyah, setelah itu muncul Evan Dimas dari Surabaya. Kemudian muncul Rizky Ridho, muncul lagi Marcelino, ya kan? Ini bintang-bintang semua binaan dari Persebaya Surabaya. Dan harus diakui saat ini menurut saya ya Persebaya untuk hal pembinaan nomor 1. Kemudian nomor 2-nya saya lihat Bali United saat ini, yang banyak menghadirkan pemain mereka sekarang di tim nasional U17, U20, U23. Kemudian juga ada Persib Bandung, ada juga Persija Jakarta, dan PSM Makassar, yang banyak diisi oleh pemain-pemain muda. Nah ini sayangnya kesempatan seperti pemain-pemain muda yang ada di Persebaya menjadi tertutup dengan regulasi yang dibuat oleh I-League, Indonesian League, operator kompetisi yang dulu namanya adalah PT Liga Indonesia Baru. Sehingga kemudian walaupun ada ruang di situ menurunkan U23 tapi cuma 1 gitu. Nah inilah yang kemudian membuat banyak talenta-talenta muda kita layu sebelum berkembang. Ditambah lagi kan nggak mungkin rekrut 11 pemain asing tapi tidak dimainkan. Pastinya pemain asing didatangkan pasti dimainkan, walaupun 7 masuk line up, 2 cadangan, 2 tidak main. Tapi itulah yang kemudian dilakukan. Saya tidak setuju kalau ada yang mengatakan bahwa ini adalah dampak dari terlalu mahalnya harga pemain lokal. Itu kan yang menjadi alasan sejauh ini. Saya pikir itu bisa direkonstruksi lagi harga pemain. Kenapa pemain lokal menjadi mahal? Karena jumlahnya terbatas. Itu problemnya. Kenapa terbatas? Karena tidak ada salary cap atau salary budget. Walaupun katanya I-League itu bikin salary cap, salary budget. Tapi itu masih bisa dimain-mainin gitu. Sebagai contoh misalnya, ada
klub yang tiba-tiba punya uang besar. Ya, sebagai contoh nih ya, Malut United. Akhirnya beli pemain-pemain David da Silva, kemudian Ciro Alves, kemudian juga siapa gelandangnya juga dari Persib dengan harga yang gila-gilaan. Akhirnya apa? Ya akhirnya ada tim yang punya uang banyak bisa membeli pemain dan bisa memanipulasi salary budgetnya. Nah ini yang kemudian akhirnya terjadi jomplang. Dewa United punya duit luar biasa. Walaupun pada faktanya di lapangan tim yang jor-joran atau Los Galacticos belum tentu juga jadi juara gitu. Nah yang bisa menjadikan tim ini menjadi juara adalah harmonisasi di tim. Dan itu pernah dibuktikan oleh PSM Makassar. Ya, mereka bisa juara dengan materi pemain muda, mereka beri kepercayaan, situasi ruang gantinya kondusif, pelatihnya luar biasa dalam memotivasi pemain dan mereka bisa buktikan itu. Artinya apa? Artinya bahwa memang tujuannya adalah ini globalisasi sepak bola dengan 11 pemain asing. Tapi faktanya kita ini negara yang sedang berkembang sepak bolanya, bukan negara maju sepak bola. Kalau Italia mau pakai 20 pemain asing atau Inggris, karena pemain Inggris juga main-main juga di liga-liga top. Loh kita kan jumlahnya terbatas, sehingga kemudian ruang untuk pemain muda kita untuk berkembang tidak ada. Memang sekarang ada Elite Pro Academy, tapi Elite Pro Academy kan bukan sebuah kompetisi penuh, yang batasannya juga jumlah pertandingannya sangat minim. Ini problem yang kita hadapi saat ini sebagai penggemar sepak bola, bahwa banyaknya jumlah pemain asing membuat jam terbang pemain lokal kita akhirnya menjadi kecil dan pada ujungnya adalah kita sulit untuk mendapatkan tim nasional. Nah, ini akan kita lihat nanti misalnya di SEA Games juga akan kita kesulitan. Kita mempertahankan medali emas yang kita raih 2023. Dengan kondisi saat ini banyak pemain muda kita U23 yang minim jam terbang, ini akan menjadi masalah tentunya. Saya pikir ini yang harus harus kita tekankan agar kemudian bagaimana misalnya Persebaya memberikan prioritas kepada pemain binaannya untuk bisa tampil dan punya menit bermain yang cukup. Karena apa? Karena dengan pemain asing yang banyak juga kan penampilannya juga belum begitu maksimal juga gitu. Kenapa kemudian tidak orientasinya diubah untuk kemudian memberikan ruang kepada pemain-pemain muda untuk bisa tampil menurut saya. Gitu. Tapi kalau kita bicara dengan Bung Akmal ini, kita pasti selalu ingat dengan Save Our Soccer ya. Jadi Save Our Soccer sendiri ini tujuannya sendiri untuk apa Bung? Dan sudah melakukan apa aja Bung? Ya, Save Our Soccer ini berdiri ketika kita berjuang bersama-sama revolusi PSSI pada 2010 ya. Ketika perubahan dari era APBD menjadi era sepak bola industri, di mana klub-klub itu harus berupa entiti komersial. Ini niat baiknya dari kawan-kawan yang mendirikan Save Our Soccer adalah bahwa kita watchdog yang mengawasi masalah-masalah besar sepak bola Indonesia. Yang problem terbesar sepak bola kita kan dari dulu gitu. Saya selalu mengatakan ini apa adanya gitu. Sepak bola kita itu sehat hanya 2002. Ketika tiba-tiba Petrokimia bertemu dengan Persita Tangerang di partai final yang dimainkan Senayan yang dimenangkan oleh Petrokimia. Mulai setelah itu 2003 saya bersama Save Our Soccer analisa kok yang juara yang selalu beriringan dengan pilkada di sebuah daerah. Contoh 2003 juaranya Persik, waktu itu Kediri mau pilwalkot, naiklah Pak Haji Maskut jadi wali kota, termasuk Persebaya. 2004 juara Pak Bambang Deha lagi mau jadi wali kota. 2005 Persipura juara, ketika itu Pak MR Kambu dan Jab Salosa mau naik lagi jadi gubernur dan wali kota. Kemudian 2006 seharusnya menjadi jatah PSIS karena Pak Sukawi Starip mau naik jadi wali kota, tapi terjadi insiden yang pada akhirnya juaranya adalah Persik Kediri. 2007 Sriwijaya juara, ketika itu Pak Alex Nurdin mau jadi gubernur. 2008 kembali 2008 kalau tidak salah yang juara lagi adalah
Sriwijaya. 2009-2010 ketika itu juara Arema. Yang ketika itu mau naik jadi Bupati Malang adalah Pak Rendra Kresna. Dari situ menggambarkan bahwa sepak bola ini beriringan dengan kepentingan politik sebuah daerah. Yang pada akhirnya ada istilahnya match setting. Itu dalam analisa dari Sepak Bola Soccer. Ada match setting, ada match fixing, ada match acting. Kalau match acting ini sepak bola gajah. Itu sudah terjadi banyak. Salah satu sepak bola gajah terakhir 2014. PSIS melawan PSIM Yogyakarta, PSIS melawan PSS Sleman waktu itu. Itu match acting. Kemudian match setting. Match setting ini dulu zamannya APBD menjadi bagian dari itu. Yang mau juara tinggal pesan sama pengurus di PSSI yang pada akhirnya bisa jadi juara. Nah sekarang eranya ketika tidak pakai APBD yang ada adalah match fixing. Bandar-bandar judi. Ini kebetulan ada Mas Isman di sini kan, yang polisi. Artinya mafia itu juga berperan. Iya, artinya apa? Judi sangat berperan. Dan ketika judi sudah bermain, Sepak Bola Soccer sampai saat ini masih terus menganalisa proses-proses terjadinya match fixing di sepak bola Indonesia. Liga 1 itu banyak mainnya match fixing. Liga 2 itu masih sama Liga 3 adalah match setting. Jadi ada orang-orang good father yang di dalam lingkaran PSSI yang menjanjikan sebuah tim untuk bisa jadi promosi, bisa jadi juara. Di Liga 1, bandar-bandar judi ini yang sangat berperan di sepak bola kita. Jadi saya kemarin pernah mewarning kepada PSSI dan LIB, ini semakin banyak pemain asing, saya khawatir justru semakin besar potensi match fixing di sana. Apalagi misalnya pemain asingnya berasal dari satu agen. Pemainnya bagus, tapi kemudian kalau ada kepentingan agen di situ, yang pada akhirnya dia bisa atur strikernya jangan cetak gol, gelandangnya main biasa aja, belakangnya buka 2 gol, itu bisa terjadi. Jadi saya tuh kadang-kadang mengatakan kepada sebuah klub, kalau bisa merekrut pemain asing jangan dari satu agen, karena bisa hal yang tidak kita inginkan non teknis itu terjadi. Walaupun ini masih sebuah hipotesa ya, tapi fakta di lapangan kadang-kadang terjadi itu gitu kan. Dan itu yang kemudian sayangnya tahun kemarin sebenarnya saya sudah melaporkan juga ada beberapa kejadian-kejadian pengaturan skor. Tapi sayangnya Pak Isma kadang-kadang untuk menganalisa dan untuk memasukkan mereka ke dalam jerat hukum butuh dana operasional Pak polisinya. Pembuktian. Iya. Pembuktian. Yang pada akhirnya kemarin saya terakhir melaporkan saksinya udah ada. Kemudian juga yang mau barang buktinya ada. Tapi karena faktor operasional dan uangnya kecil kadang-kadang ya polisi kan tugasnya tidak sedikit, banyak gitu. Dianggap ya ini hal yang biasa. Atau kadang-kadang mohon maaf saya ingin mengatakan ini depan teman-teman, ya kadang-kadang pejabat klubnya itu pemerintah daerah misalnya gubernur. Dulu pernah ada kejadian Kalteng Putra yang wasit kemudian ditangkap karena pengaturan skor. Tapi kemudian paginya sudah dibebaskan dengan alasan tidak adanya barang bukti. Padahal itu jelas kenapa? Ya mungkin ada intervensi dari gubernurnya kepada Kapoldanya untuk menutup masalah ini. Nah ini menjadi PR kita bersama termasuk kita sebagai supporter gitu. Problem-problem di lapangan yang kadang-kadang pengaturan skor itu bisa terjadi dan tampak kelihatan nyata. Walaupun kita tidak bisa menyebutnya langsung karena belum ada fakta dan data itu di akhir-akhir musim. Ada pertandingan-pertandingan yang kadang-kadang janggal gitu kan. Yang harusnya tim ini menang tiba-tiba kalah. Mau nolong ini. Nah ini kan problem di sepak bola kita ketika pemilik klub, ketika satu orang bisa punya banyak klub. Nah ini salah satu problemnya. Jadi ada yang jadi skoci, ada yang jadi, dan ini problem yang terjadi ketika era Galatama. Galatama dulu adalah kompetisi profesional pertama di Indonesia di luar perserikatan. Dimiliki oleh orang-orang besar dan pengusaha-pengusaha besar. Bahkan anaknya Pak Harto jadi pemilik Persis Solo. Yusuf Kala pemilik Makassar Utama. Ada banyak pengusaha-pengusaha, ada Ashabab Salim Group di Surabaya dan sebagainya. Kompetisinya bagus, tapi tiba-tiba judinya main di situ yang pada akhirnya sepak bola kita dikalahkan oleh judi. Padahal ketika itu Galatama itu adalah proyek percontohan yang diambil oleh Jepang ketika ingin membangun J-League pada 1996. Membangun itu semua, Jepangnya maju, kitanya jalan di tempat. Ini problemnya. Nah, sampai kemudian keluar
undang-undang tentang suap penyuap. Undang-undang tahun 1982 itu ketika itu dikeluarkan akibat adanya pengaturan hasil pertandingan di sepak bola kita. Sayangnya hukumannya ringan, hanya 3 bulan. Gitu. Sehingga kemudian menjadi problem buat kita. Jadi orang yang kemudian melakukan hal-hal semacam ini bisa berulang lagi. Contoh nih. Dulu saya mengungkap di Mata Najwa itu rekaman pertandingan antara Sriwijaya lawan Persik Kediri waktu itu. Saya nggak tahu suara itu suara siapa, tapi waktu itu masih boleh kita nyadap pembicaraan orang sebelum kasusnya Pak Setia Novanto. Setelah pasca Setia Novanto kita tidak boleh nyadap. Kalaupun kita nyadap, kita sebarluaskan tanpa izin orang yang disadap, kita kena undang-undang, kena hukum. Nah ketika itu muncullah itu, akhirnya ketahuan itu Bambang Suryo, gitu kan. Nah, tiba-tiba kemudian jadi whistleblower seolah-olah jadi pahlawan. Padahal masih main juga di sepak bola kita. Bahkan terakhir juga sempat ditangkap di Jawa Timur juga gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini yang kemudian menjadi PR buat kita semua. Saya yakin-yakinnya kawan-kawan bonek ini adalah watchdog dari sepak bola Indonesia, dan itu yang membuat saya punya ikatan batin yang sangat kuat. Jadi berbeda dengan yang lain, bonek ini kalau ngelihat timnya masalah nggak dibelain. Supporter lain itu nggak boleh timnya dikritik gitu kan. Tapi kalau bonek, kalau timnya salah dikritik, dia bahkan mengkritik diri sendiri, dan ini yang luar biasa gitu. Problem pengaturan skor dan sebagainya ini menjadi problem kita, dan itulah yang dijalankan Save Our Soccer sejak 2010. Kita juga mengungkap korupsi di sepak bola yang terjadi ketika era APBD. Beberapa pejabat bahkan ditahan, misalnya Pekanbaru ada Pak Saleh Jasid, gubernurnya ditahan. Nah, dan itu yang kita lakukan selain tentunya kita mendorong bahwa sepak bola kita ini berada di jalan yang lurus. Istilah saya ihdinas syiratal mustaqim. Gitu kan. Tunjukkan sepak bola ke jalan yang lurus. Kawan-kawan banyak yang tanya sampai kapan Save Our Soccer sepak bola kita berprestasi dan tidak ada masalah lagi, maka Save Our Soccer akan tutup. Tapi bola kita bermasalah, maka Save Our Soccer harus terus menjadi watchdog sepak bola kita gitu. Oke. Beri aplaus dulu. Luar biasa. Ini mungkin selama ini kita dan teman-teman semua di sini selama ini lihat Bang Akmal ini kan di TV. Di TV di berbagai macam program. Hari ini kita bisa duduk langsung, itu kalau orang Inggris bilang itu dreams comes true. Jadi mimpi yang jadi kenyataan, Bang. Jadi seperti saya pernah podcastan sama Betul. Mas Isma itu. Ya. Siapa Bung yang pingin diundang di CMS, keinginan Bung Tony secara personal? Langsung saya jawab, Bang Akmal. Nah. Dan sekarang malam ini duduk di sebelahan gitu. Dan teman-teman juga bisa melihat langsung bahwa kekritisan beliau ini sangat luar biasa. Jadi ini biar menjadi edukasi kita bahwa membangun sepak bola itu memang tadi yang Bang Akmal bilang, pembinaan yang baik, kompetisi yang sehat, akan lahir kompetisi timnas yang baik. Jadi kalau katanya Pak Edi Ramyadi kan, PSSI baik, wartawan juga baik. Gitu, ya. Nah ini Bang, tadi kan sudah ngasih selain pandang tentang Save Our Soccer. Nah, kalau tadi ada bahasa mafia, kita ini kan kalau dengar kata mafia itu sesuatu yang angker, artinya mafia itu berarti pakai topi laken, pegang pistol, pegang senjata, menghalalkan segala cara. Nah, seperti abang ini ada enggak Bang intimidasi dari orang-orang itu bahwa kalau orang Surabaya bilang agak kan ngomong diam aja, kalau enggak saya baswedankan apa istilahnya kayak gitu. Nah, ada nggak Bang selama perjalanan di Save Our Soccer? Tapi Bang, dulu kan sampai sekarang masih ada Satgas? Oh, Satgas Mafia Bola ada. Bahkan saya sekarang masih masuk Satgas Mafia Bola Independen. Tapi nggak ada SK-nya sampai sekarang. Jadi kalau teror dan sebagainya itu bukan hal baru. Hampir setiap saat ada teror. Keluarga diancam, anak mau dibunuh, anak perempuan saya mau diperkosa, istri saya mau dibunuh. Itu selalu ada, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Tapi saya sekali lagi, ini bukan karena saya ada di sini. Saya tuh belajar banyak dari jiwa waninya anak-anak bonek. Jadi menurut saya selama saya bisa berkata benar,
Saya tidak takut untuk itu. Bahkan dulu ada cerita nih, ada cerita yang menarik. Bahkan saya pernah diteror, bahkan saya pernah dilaporin polisi gitu kan, sama kawan-kawan Aremania. Saya pikir yang penting dilaporkan, tapi jangan cuma sekedar ngancem. Karena saya akan hadapi laporan itu dengan data-data yang saya punya. Kenapa? Karena selama ini ketika kita ngomong kita ngomong hanya menjadi perdebatan publik aja. Saya ingin waktu itu sampai dibawa misalnya ke pengadilan karena disitulah bisa saya keluarkan bukti-buktinya gitu. Tapi akhirnya tidak jadi ketika itu. Banyak juga kawan-kawan yang supporter yang tidak terima ketika klubnya ada masalah soal hasil pertandingan dan sebagainya. Sama juga teror dan sebagainya gitu. Bukan cuma di level klub, sampai di level tim nasional. Dan itu yang terjadi. Orang menganggap saya ini anti STY gitu kan. Itu akhirnya kawan-kawan STY lover serang habis-habisan semuanya. Dan menurut saya sekali lagi, selama kita istiqomah dengan apa yang kita sampaikan dan kita bisa pertanggungjawabkan, maka jiwa wani kita harus berperan di situ. Karena sepak bola kita bisa benar kalau kita bisa mengatakan yang benar. Jangan kemudian menyembunyikan yang salah hanya untuk dijadikan seperti orang benar. Dan saya belajar banyak dari kawan-kawan bonek di sini. Saya ingat waktu itu pernah kawan-kawan demo, kebetulan saya hadir demo di Balai Kota waktu itu zamannya Ibu Risma, yang sampai kemudian sahabat baik saya Andi Peci sampai dibacok ketika itu. Saya belajar dari situ bahwa untuk sepak bola kita berani mengorbankan, untuk Persebaya kita berani mengorbankan nyawa kita hanya untuk melihat Persebaya yang benar main di kompetisi yang benar. Dan saya belajar dari situ yang pada akhirnya menurut saya katakan apa adanya. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang mengancam dan sebagainya, saya pikir jali boneknya harus ada di depan. Nah, itu yang paling penting. Ya. Betul. Nah, tadi kalau yang tadi nyinggung-nyinggung STY itu tadi kita bicarakan selanjutnya, Bang. Ya. Soalnya waktu mau mendatangkan Mbak Kemal ini kita sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Ini gimana nih kalau ngomongin timnas, takutnya nanti banyak yang tadi STY lovers atau apa. Nggak, buat saya sih nggak masalah gitu kan. Kan kita beda pendapat boleh. Ya. Yang penting saling respect dan saling. Buat saya tuh nggak masalah. Saya beda pendapat. Bahkan ada yang caci maki dan sebagainya. Saya mah ketemu santai aja. Karena buat saya perbedaan pendapat itu hal yang biasa. Yang penting kita saling hormat. Karena nggak mungkin orang semua harus suka sama satu orang gitu. Pasti masing-masing punya perbedaan, punya pendapat yang berbeda-beda dan itu harus kita hormati. Dari menurut saya sih ya hal yang wajar saja gitu kan. Tapi nanti di sesi selanjutnya, Bang. Kita akan ngomongin soal tim nasional. Ya, kembali lagi tadi ke soal pembinaan pembinaan. Saya pernah lihat satu akun apa ini lupa namanya. Itu dia cerita soal kebangkitan sepak bola Jepang gitu. Makanya bisa sesabar Jepang, bahkan dia bisa menyiapkan tim ini untuk menjadi ini menjadi itu. Itu enggak seperti memasak kolak gitu. Nggak semudah itu. Jadi dia ada pembinaan yang berjenjang luar biasa, kompetisi ya. Hari ini kan kita ada Elite Pro Academy. Ada Suratin. Nah, terus banyak lah yang bisa jadi, terus belum yang di luar agen mandatori PSSI kayak Danon, terus macam-macam itu. Nah, orang tua dari pemain-pemain ini kan khususnya Persebaya. Setiap anak Surabaya yang bermain di sepak bola itu cita-citanya Persebaya. Harga mati bagi mereka. Sampai saya masih ingat komentatornya komentar dari Bungkus itu siapa namanya? Bungkus Kusnaini ya. Nah, waktu Tony Firmansyah bikin gol itu, dia bilang, cita-cita semua anak Surabaya adalah bermain untuk Persebaya Surabaya. Jadi ketika dia ngegolkan di Persis Solo waktu itu, langsung kan nangis Tony. Nah, itu kan pasti dirasakan seluruh anak dari 18 klub peserta liga ini. Nah, ketika larangan itu, katup-katup pembinaan itu mulai disumbat dengan 11 pemain ini, idealnya itu kita perbanyak lagi mandatori kompetisi anak-anak itu, atau ya biarin aja. Ini alasannya dalilnya kan sepak bola profesional, suka-sukanya klub dong. Kan gitu. Iya, kalau saya bertemu beberapa pemain bintang dunia. Del Piero pernah saya bawa ke Medan. Selalu menyatakan bahwa Indonesia punya potensi besar. Kemudian
Raja Nainggolan waktu pertama kali hadir sebelum jadi pemain Bayangkara FC kan, mengatakan demikian. Robin van Persie, kemudian juga beberapa pemain yang saya temui dan saya wawancara ketika saya jadi wartawan, mereka mengatakan bahwa potensi besar ada di Indonesia. Kenapa? Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa dengan karakter-karakter yang berbeda-beda. Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita mau cari striker, itu cari di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah itu produsen striker. Kalau mau kita cari pemain belakang yang galak, itu ada di Sumatera, Medan, kemudian Padang, kemudian Palembang dan sebagainya. Kalau kita mau cari gelandang bertahan yang kuat, ada di Makassar. Kalau kita mau mencari pemain yang kemampuan individunya luar biasa, itu ada di Papua dan Maluku. Jadi sebenarnya kita ini punya potensi besar untuk menjadi negara sepak bola. Cuma permasalahannya kita sampai saat ini tidak punya filosofi sepak bolanya. Kenapa Spanyol, kenapa Jerman, kenapa kemudian Itali, mau siapapun pelatihnya itu nggak akan kesulitan. Kenapa nggak kesulitan? Karena mereka punya filosofi yang sudah mereka bangun. Katanya kita punya filosofi namanya Pilanesia. Tapi sejauh ini yang saya lihat Pilanesia ini hanya menjadi kitab kitab suci yang belum sampai menyentuh di level grassroots. Jepang punya blueprint 2050. Jadi Jepang itu negara yang sudah langganan lolos Piala Dunia. Itu baru bercita-cita bisa juara Piala Dunia pada tahun 2050. Jadi sekarang 2005 mereka butuh 25 tahun lagi untuk menjadi juara dunia. Nah, apa yang mereka lakukan? Melakukan pembinaan di level grassroots sangat luar biasa. Sekolah-sekolah semua sepak bola. Dan yang turun di sekolah-sekolah sepak bola itu bukan penggemar bola seperti kita yang jadi pelatih, tapi lisensi A Pro gitu kan, AFC Pro, mereka yang turun sebagai profesor di level grassroots. Mereka punya lisensi A Pro itu sampai 5.000 10.000 orang. Oh, kita cuma punya 43 orang. Itu pun yang bekerja di Liga 1 hanya satu saat ini kan. Henry Susilo, yang lain akhirnya turun di bawah karena kita oleh pelatih-pelatih asing saat ini yang menjadi tren. Itu yang pertama, kita tidak punya filosofi sepak bola. Kalau mau bicara bakat, saya termasuk juga aktif di kegiatan pembinaan usia muda. Bakat-bakat kita luar biasa. Bahkan saya memantau Persebaya yang U9 atau U10 saat ini, U11 yang main di Thailand jadi juara. Gitu kan? Jadi juara hari ini. Artinya kita punya potensi besar di sepak bola kita yang sayangnya ini ketika nyampe level Elite Pro Academy, ada klub-klub yang belum sepenuh hati membangun pembinaan usia mudanya. Akhirnya apa? Akhirnya difranchiskan. Ada beberapa klub Liga 1 misalnya main di Elite Pro Academy pakai SSB mana, kemudian dijual. Bahkan ada yang harus bayar sampai 25 juta rupiah buat ikut Elite Pro Academy. Itu fakta gitu kan. Misal Semen Padang pakai Imran Soccer Academy kalau nggak salah. Kemudian dulu ada Asiana dipakai oleh klub mana klubnya. Kemudian Armel dipakai sama mana, ada Young Warrior dipakai mana gitu kan. Jadi seperti kita tidak punya niatan untuk membangun pembinaan yang bagus gitu. Selain tentunya ada pembinaan yang bagus yang patut kita apresiasi. Ya salah satunya Persebaya. Persebaya dengan pembinaan usia mudanya dengan grassroots-nya yang sangat luar biasa. Faktanya mampu melahirkan pemain-pemain potensial setiap waktunya gitu. Sekarang Marcelino muncul, Tony Firmansyah gitu kan. Setelah ini siapa lagi yang akan muncul? Karena pembinaan ini menjadi hal yang penting. Jepang itu serius membangun sepak bolanya sehingga mereka tidak butuh waktu lama. Ketika mereka 95-96 membangun J-League, pada tahun berikutnya mereka sudah juara Piala Asia. Selanjutnya sudah lolos Piala Dunia pada 1998. Sampai sekarang menjadi langganan Piala Dunia. Bahkan sekarang Jepang itu Spanyol sudah mereka kalahkan. Terakhir Brazil mereka kalahkan juga gitu. Mereka bukan cuma mencetak pemain tapi sudah mengekspor pemainnya ke luar negeri.
Bahkan di beberapa kompetisi Eropa, di Inggris dan sebagainya itu banyak pemain-pemain Jepang. Walaupun proses Jepang hampir sama dengan proses kita. Saya ingat sekali, Jepang pertama kali mengekspor pemainnya namanya Kazuyoshi Miura. Tapi gagal ketika itu. Tapi mereka tidak kapok dan terus melakukan evaluasi. Pada akhirnya muncul Hidetoshi Nakata. Waktu itu bersama Perugia, setelah dari Perugia ke AS Roma, akhirnya Nakata menjadi menjadi ikon sepak bola Jepang yang pada akhirnya pemain-pemain seperti sekarang ada Minamino dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya Jepang membangun itu dengan sangat serius. Nah, kita sebenarnya punya potensi besar untuk itu semua. Sekarang apa? Cuma sepak bola di Indonesia yang punya impres percepatan pembangunan sepak bola. Itu kebetulan saya termasuk orang yang ikut menginisiasi dikeluarkannya Impres nomor 3 tahun 2019 itu, percepatan pembangunan sepak bola nasional yang melibatkan 14 instansi pemerintah untuk turun langsung ke lapangan membangun sepak bola dari level grassroots. Misal Departemen Agama dengan Liga Santrinya atau Liga Madrasahnya, kemudian Departemen Pendidikan dengan Liga Siswanya, atau mungkin Menteri PUPR dengan Liga Rusunnya, gitu kan? Atau mungkin Departemen Kesehatan dengan ikatan dokternya itu kan bisa, tapi semuanya tidak jalan. Kita nih paling jago bikin aturan-aturan, tapi tidak jago untuk mengimplementasikannya di lapangan, sehingga pada akhirnya yang ada ya cuma sekedar buih-buih seperti di lautan aja, banyak tapi nggak ada manfaatnya, tidak kelihatan output maksimalnya. Nah, ini problem yang kita hadapi saat ini gitu, bahwa pembinaan kita tidak berjalan secara simultan, tidak tersistemik. Kalau bahasa politiknya nggak TSM, terstruktur, sistemik dan masif. Jika kemudian jalan masing-masing. Sekarang berapa banyak SSB di Indonesia? Ya kan, ratusan ribu SSB di Indonesia. Di Jakarta aja sampai 10 ribuan ada tuh SSB. Tapi semua berjalan sesuai dengan maunya masing-masing. Ada yang kemudian filosofinya yang penting menang, ikut kejuaraan menang, yang pada akhirnya cabut pemain sana sini gitu kan, yang penting juara. Akhirnya apa? Akhirnya pemain kita yang muda-muda itu kenapa layu sebelum berkembang? Karena mereka sudah merasa juara di event yang sudah mereka ikuti. Jadi rasa ingin menjadi pemain besarnya sudah hilang, karena sudah merasa seperti juara dunia ketika ikut turnamen-turnamen, misalnya juara Suratin sudah merasa seperti juara dunia. Nah, mental inilah yang kemudian menjadi problem. Jadi saya tanya kepada teman-teman pemain-pemain di luar negeri dari Jerman, kemudian dari Spanyol, apa yang menyebabkan Indonesia gagal menjadi peserta Piala Dunia 2026 misalnya? Jawaban mereka simpel. Indonesia punya tim yang di babak round 4 ini dengan harga market value termahal di antara 6 tim, termasuk di antara Arab Saudi dan sebagainya. Tapi Indonesia nggak punya mental Piala Dunianya belum terbangun gitu kan. Nah, kalau Irak, mereka sudah punya pengalaman, mereka pernah juara Asia, mereka pernah juara Piala Teluk, mereka juga pernah tampil di Piala Dunia. Arab Saudi apalagi gitu kan. Jadi saya katakan bahwa kenapa kemudian sepak bola kita belum bisa ke Piala Dunia, ya karena kita tidak punya pondasinya untuk ke Piala Dunia. Saat ini kan program yang kita lakukan adalah program akselerasi, quick win, cepat-cepat pengen menang, gitu. Cepat-cepat ingin Piala Dunia lewat apa? Lewat jalur instan, proses naturalisasi. Jadi kalau saya bercanda kepada kawan-kawan semua, untuk masuk tim nasional itu hanya 2 jalur. Pertama jalur prestasi, kedua jalur naturalisasi. Nggak ada jalur zonasi. Ya. Nah, ini yang sebenarnya jadi problem kita. Mau sampai kapan kita naturalisasi? Ya kan? Jadi kita ini ingin ada di atas tapi pondasinya nggak kuat di pembinaan. Sehingga pada akhirnya saya bilang ini akan menjadi bola salju yang akan menampar PSSI sendiri. Ketika kita diiming-imingi dengan mimpi tinggi lewat jalur instan, ketika gagal maka ambruk semuanya. Kenapa? Karena nggak ada pondasinya. Jepang membangun pondasi sepak bolanya dengan luar biasa. Korea Selatan membangun sepak bolanya luar biasa. Mereka punya filosofi. Indonesia
Setiap ganti pelatih ganti filosofi. Dulu 2002 misalnya Ivan Kolev, filosofinya Bulgaria ala Eropa Timur. Kemudian digantikan Peter Witt, gayanya berubah jadi gaya Inggris. Kemudian diganti lagi sama Alfred Riedel, berubah gaya Austria. Kemudian digantikan lagi oleh Luis Milla, gaya Spanyol. Habis itu Luis Milla sudah bangun pondasi, datang Sintayong, gaya Korea. Sintayong sudah membangun 5 tahun, datang lagi gaya Belanda. Sehingga kita tidak punya filosofi sepak bola yang siapapun pelatihnya, maka tim ini akan punya karakter tersendiri. Spanyol dengan tiki-takanya gitu kan. Kemudian Jerman dengan sepak bola powernya Jerman. Kemudian Italia dengan catenaccio-nya. Kemudian Belanda dengan total footballnya. Inggris dengan asnya. Mereka punya karakter. Brazil dengan sambanya, Argentina dengan tangonya. Mereka punya filosofi semua sepak bola mereka. Sehingga dari mulai akar rumput filosofi itu dibangun dan diciptakan. Ketika besar, standarnya sudah standar yang sesuai dengan mereka harapkan. Artinya kalau kita beli helm ada SNI, nah kita nggak punya itu tuh di sepak bola kita. Standar nasional Indonesianya nggak ada. Sehingga kemudian bibit-bibit potensial kita pada akhirnya layu sebelum berkembang. Ditambah memang tidak ada kompetisinya yang berjenjang. Ya, ini kan problem. Tiba-tiba kita mau mimpi juara Piala Dunia, juara Piala Ciki, Piala AFF aja nggak pernah gitu kan? Ya kan? Jadi sebenarnya kita mimpi terlalu tinggi. Jadi kalau bahasa saya, kita ini naik tangga, tapi nggak mau dari tangga pertama, langsung mau lompat tangga ketiga. Kalau terlalu tinggi lompatnya, kemudian terpleset jatuh, kan sakitnya tuh di sini gitu. Dan ini yang kita hadapi saat ini di sepak bola kita. Kita udah punya mimpi tampil di Piala Dunia 2026, gagal, akhirnya terjadi huru-hara. Ada kubu yang pro, ada kubu yang kontra. Tapi kita tidak dibawa ke alam realistis. Realistis dan faktanya secara logis kita belum siap tampil di Piala Dunia. Piala Dunia Indonesia ya Piala AFF. Menurut saya. Jadi sekarang yang harus kita bangun saat ini, pasca kita gagal lolos Piala Dunia 2026, kita dibangunkan dari mimpi nyenyak kita bahwa ternyata kita belum punya pondasi yang kuat di pembinaan. Persebaya punya Persebaya Futures, bagus gitu kan. Nah, Persebaya Lab punya juga, bagus. Tapi apakah ini juga diikuti oleh tim-tim lainnya? Kalau semua tim punya standar dan itu diwajibkan oleh I-League, oleh PSSI, saya yakinnya nggak lama lagi kita lolos Piala Dunia. Tapi kalau kemudian semuanya berjalan serampangan, yang punya visi bagus akan menjalankan, yang visinya cuma ikut kompetisi, yang penting ikut kompetisi aja, yang pada akhirnya semua tidak bertumbuh berkembang dengan baik gitu. Jadi kalau kemudian kita bermimpi 2030 kita lolos Piala Dunia, tapi kemudian pondasinya kita tidak bangun dengan kuat, saya nggak yakin kita akan lolos Piala Dunia gitu. Yang ada kita hanya hidup di alam mimpi saja gitu. Nah makanya orang bilang mimpi setinggi-tingginya, menurut saya salah. Yang harus tinggi-tingginya itu cita-cita. Kalau mimpi setinggi-tingginya kita tidur terus. Ya kan, mimpi suruh mimpi terus ya tidur terus. Nah itulah yang terjadi di sepak bola kita saat ini. Termasuk ya kita atau Persebaya. Ini Persebaya lagi dibangun mimpi nih untuk segi prestasi. 20 tahun belum juara-juara ini kan. Ya kan? Padahal kemarin ada momennya tuh. Momen Persebaya untuk juara. Tapi akhirnya gagal kan. Ya. Tapi ya kegagalan adalah keberhasilan yang bertunda. Ya. Semoga kita bisa belajar dari kegagalan itu. Itulah yang menurut saya yang paling penting dibangun saat ini adalah pondasi sepak bola Indonesianya di level grassroots dan harus punya filosofi. Kita mau pakai filosofi apa gitu. Kita harus punya filosofi sendiri. Itu saya kemarin ketemu Patrick Gigani, pemain Tunisia yang tinggal di Jerman. Dia bilang Indonesia harus punya filosofi sepak bola sendiri. Kalau itu dimiliki, juara Piala Dunia bukan cuma mimpi tapi bisa jadi kenyataan. Tapi kalau filosofinya tidak ada, klub-klub tidak didorong untuk, padahal kan klub punya 5 syarat nih kan. Yang pertama aspeknya adalah aspek legal berupa entiti komersial. Yang kedua aspek finansial, keuangan. Yang ketiga infrastruktur, stadion. Yang keempat adalah sporting, pembinaan usia muda. Yang kelima SDM. Nah ini kan 5 aspek ini yang kemudian membuat yang tidak diketatkan sehingga banyak klub
yang nggak punya finansial kuat tetap ikut kompetisi. Ya. Yang pada akhirnya klub yang tidak kuat keuangan ikut kompetisi tengah jalan, kemudian mereka nunggak gaji. Ini membuka pintu untuk pengaturan skor. Ini problem sepak bola kita. Dan ini yang harus dibenahi. Jadi menurut saya problemnya ada di mana? Yang pertama problemnya ada di PSSI. Ya. Menurut saya. Termasuk misalnya problem tentang larangan supporter away. Ya. Ini menurut saya problem. Karena PSSI dengan sangat bangganya mengatakan bahwa ini adalah larangan dari FIFA. Kebetulan larangan away ini kan terkait dengan Kanjuruhan. tragedi Kanjuruhan yang kebetulan saya jadi tim gabungan independen mencari fakta. Waktu itu FIFA hanya menyampaikan surat kepada PSSI untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi Kanjuruhan. Tidak ada secara definitif mengatakan bahwa larangan away. Jadi sebenarnya suratnya emang nggak ada FIFA yang menyatakan bahwa ada larangan away. Ini kan sebenarnya jalan shortcut yang dilakukan PSSI agar nggak mau ada problem di lapangan. Udahlah, nggak usah ada supporter away gitu kan. Nah, jalan Cari aman aman, lah, cari cari aman. Ini problemnya tanpa kemudian melakukan edukasi kepada supporter sepak bola kita. Padahal menurut saya pasca tragedi Kanjuruhan, vibe positif sepak bola kita sudah sangat bagus. Ya. Bahkan sekarang saya melihat sangat bagus sekali. Dulu gesekan Jackmania dengan bonek. Sekarang terakhir itu luar biasa. Persebaya melawan Persija, Persebaya main di kandang, Persebaya kalah, tapi tidak ada hal-hal yang sifatnya emosional, lempar-lemparan atau caci maki. Persija pun saya Jakarta ketemu Ferry Indrasari, ketemu Diki Sumarno bilang luar biasa, kita menang, kita pulang diantar lagi. Sudah seperti raja. Gitu. Disambut juga. Disambut juga gitu. Tidak ada satu batu pun yang dilempar oleh kawan-kawan. Dan saya pikir ini pipe yang harus dijaga gitu. Menurut saya sekarang waktunya adalah ya, supporter way-nya harus dibuka kembali. Kalau kemudian ada hal-hal yang masih bermasalah supporternya, bagian dari LIB dan PSSI bersama polisi untuk melakukan identifikasi. Misal, oh ternyata Jackmania dengan Boboto belum bisa satu stadion. Ya dicari jalannya apa. Oke, hari ini tidak ada, tapi pekan berikutnya harus ada yang bertanggung jawab. Klub tuan rumah harus bisa mengawal 50 supporter tim tamu datang ke stadion. Datang, nonton, pulang dalam kondisi aman. Dan saya yakin itu bisa dilakukan kalau ada kemauan. Kerjasama semua elemen, PSSI-nya, LIB-nya, klubnya, polisinya, supporternya. Nah berikutnya ketika kemudian tandang diganti. Oke, kemarin 50 berhasil. Selanjutnya ketika Persib tandang ke Jakarta 100. Gitu kan. Dengan identifikasi masalah yang dilakukan. Jadi sebenarnya sepak bola itu ada high risk match, ada middle risk match, ada low risk match. Nah, yang high risk match ini yang harus diantisipasi. Walaupun biayanya sangat mahal. Tapi kalau didiamkan seperti ini, akhirnya jadi sumber masalah, gitu kan? Ada hasrat yang terpendam. Kita mau nonton, away dilarang, akhirnya yang ada masuk stadion nggak boleh, di jalanan kita tawuran. Sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi. Udah sembunyi-sembunyi, udah dibukakan pintu dan boleh nonton, akhirnya kena sanksi dari PSSI. Tim tamu yang datang 25 juta, tim tuan rumah 25 juta, 50 juta. Ya. Kalau ada 365 pertandingan, ya dihitung aja gitu. Jangan sampai ini menjadi apa ya? Menjadi sumber pemasukan. Betul. Padahal aspek legal standingnya nggak ada kalau kata Husein. Legal standingnya soal aturan bahwa dilarang supporter away itu tidak ada gitu. Nah, pada akhirnya yang muncul adalah kekecewaan dan ini bahaya menurut saya. Jadi kemarin sebenarnya terakhir ketika ketemu kawan-kawan bonek, ketika kita ngomongin soal supporter, saya sudah bilang Menpora baru ini momen buat Menpora baru untuk membuka laga away lagi. Gitu kan? Karena akan menjadi momen yang tepat. Ternyata ada perubahan di sepak bola nasional. Ternyata Menpora barunya Ketua Umum PSSI. Jadi bingung siapa mau merintah siapa gitu kan, untuk kemudian dibuka kembali laga away. Tapi yang saya harus berikan respect tinggi adalah apa yang dilakukan oleh kawan-kawan bonek ketika menyambut Persija datang. Dan semoga ini akan menjadi efek positif buat supporter lainnya gitu kan, yang bermasalah, sehingga kemudian
perjuangan kita untuk melihat supporter sepak bola ini yang sudah naik kelas, saya selalu mengatakan bahwa gitu. Perjuangan untuk revolusi sepak bola akan dimulai dari kota Surabaya. Dan ketika itu kemudian dimulai kemarin dengan Persija dan Persebaya, saya pikir ini akan jadi apa ya, tren positif yang bisa dilakukan. Misalnya ke depan ada Persija lawan Persib, atau bahkan buat Persebaya ya Persebaya lawan Arema, ya kan? Kenapa nggak bisa? Kita bisa melakukan. Kita harus menjadi, saya ingin mengatakan bahwa revolusi sepak bola depannya adalah supporter. Yang bisa mengubah sepak bola kita adalah supporter. Walaupun pemain ke-12, tapi perannya sangat vital sekali. Dan peran itu saya meyakini ada di bonek. Oke, luar biasa. Yo. Mungkin kita persilakan Bung Akmal untuk minum dulu Bang. Ya. Tapi kalau bicara tentang bonek dan The Jack, Bung, jadi perdamaian itu tidak bisa dipaksakan, Bung. Tapi dimulai dari kedua supporter itu. Bagaimana dia sedikit-sedikit kemudian menjalin silaturahmi, saling bertemu. Dan kemarin saat pertandingan terakhir kemarin, Persebaya versus Persija, itu kepolisian justru bonek dan The Jack lah yang kemudian sowan, memberikan saran bahwa pertandingan ini tetap ada supporter, meskipun masih ada larangan, dengan komitmen antara bonek dan The Jack, kita pasti akan saling menjaga dan pasti aman. Nah, dari situlah. Tapi gini Mas Isma, saya tuh agak kecewa juga ketika kemudian katanya I-League bilang, oke, yang bisa laga tandang, pertandingannya bisa ada supporter tamu silahkan. Akhirnya jadi mainan buat klub-klub. Misal, kalau ntar didokong Persebaya supporter datang, Persebaya menang lagi. Ya udah, ada kemudian pertandingan dilarang supporter tamu datang. Nah, gitu-gitu jadinya kan. Ya akhirnya mau klubnya aja ketika dia melihat, wah kalau tim Persija mendatangi supporternya datang ke tempat kita, wah bisa jadi mereka menang nih, ada motivasi lebih. Akhirnya dibuat macam itu. Ini kan enggak menurut saya abu-abu gitu kan. Kalau mau buka sekalian. Kecuali misalnya berdasarkan analisa tim A tim B belum boleh. Enggak apa-apa, tapi pastikan gitu. Sekarang kan tidak. Kemarin katanya kemarin dilarang, ada hukuman. Sekarang teman-teman supporter akhirnya punya inisiatif. Udah kita yang penting nonton, enggak apa-apa 25 juta kita urunan aja. Kita bayar aja gitu kan. Bahkan banyak supporter yang melakukan itu semua, enggak apa-apa. Tim tamu datang, kita udah janjian sama mereka. Mereka 25 juta, kita 25 juta, kita bayar saja. Artinya pengorbanan supporter itu sangat besar. Dan kalau dibuka dengan aturan, saya pikir nggak akan ada itu supporter yang akhirnya tawuran. Karena apa? Karena hukumannya jelas. Siapa yang melakukan aksi anarkis ya dihukum. Hukum beratnya baik itu lingkup football family maupun dalam lingkup hukum positif. Jadi misalnya yang melakukan pelemparan, yang kemudian melakukan pengeroyokan, ya hukum dari sisi football family-nya disanksi Komdis, ya dari hukum positifnya tangkap polisi gitu. Sehingga kemudian ada efek jera. Kalau sekarang kan tidak ada itu semua, jadi sumir. Jadi ketika kemudian kita mau melangkah kita ragu. Dan saya pikir ini PR yang menurut saya LIB harus mempertegas ini semua. Kalau dibuka. Tinggal bagaimana kemudian disepakati bersama, misalnya ya kayak tadi Mas Isma bilang bahwa Jackmania dan bonek ketemu polisi untuk mengatur ini semua berjalan, dan saya pikir itu adalah langkah yang positif. Jangan sampai kemudian keputusannya diambil sepihak saja gitu kan. Ada klub nggak mau repot, ya kamu tidak boleh datang. Nah seperti itu kan banyak yang akhirnya terjadi. Hanya kepentingannya adalah biar gua bisa menang. Nah semacam itu, dan saya pikir ini yang harus dipertegas. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan LIB harus keluarkan surat yang jelas bersama PSSI tentang dibukanya kembali larangan away ini, sehingga kemudian landing jelas. Jangan akhirnya main di belakang meja yang pada akhirnya jadi problem besar juga, menurut saya seperti itu. Betul. Akhirnya yang ada tebang pilih. Betul. Artinya supporter ini boleh, supporter ini jangan. Supporter ini nggak usah dulu kayak gitu ya, Bang. Karena aturannya masih abu-abu. Betul. Oke. Ya. Jadi sebelum nanti kita tanya jawab, sebenarnya saya mau tanyakan ini Bang. Cuma mundur lagi akhirnya ngomongannya.
soal tim nasional tadi itu. Jadi kenapa gelombang naturalisasi ini begitu luar biasa? Itu yang mau saya tanyakan, yang membangun narasi seperti ini itu siapa? Seperti ini narasinya. Pemain lokal kita itu passing itu tidak bagus, mental nggak bagus, kontrol bola nggak bagus. Jadi kita datangkan yang orang asing. Itu mereka dengan jaminan mereka passing bagus, kontrol bagus, dan mental bagus. Dengan jaminan itu, faktanya mereka gugur. Nah, itu orang-orang oke lah kalau ngomongin passing, berarti mereka ya sama aja dong dengan kalau kita misalnya pakai pemain-pemain. Artinya mentalnya itu kan belum sampai ke Piala Dunia. Nah, siapa yang membangun narasi itu Bang? Kalau sepengetahuan SOS ini, Save Our Soccer, ini kan pasti ada nih orang-orang yang sengaja bangun narasi itu, passing jelek itu. Ya, dunia sekarang kan beda dengan era sebelumnya ketika belum ada medsos. Setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya satu. Kadang-kadang juga menggunakan influencer untuk menyampaikan itu yang pada akhirnya ada misleading yang kemudian ya brainwashing kita gitu kan. Bahkan saya harus mengatakan bahwa sepanjang saya jadi wartawan, baru kali ini di zamannya STY pelatih nggak boleh dikritik. Sampai kemudian kalau dikatakan lu siapa? Pemain bola bukan apa bukan? Ah gitu kan. Yang boleh ngeritik pemain bola itu kan narasi-narasi yang dibangun. Sehingga pada akhirnya saya ingin mengatakan, ya udah kalau gitu kita semuanya diam aja. Kenapa? Karena kita semua ini pengamat. Gitu kan. Kawan-kawan di sini yang lagi duduk ini yang kemudian memperhatikan sepak bola, menulis di medsosnya misalnya Persebaya elek, itu pengamat gitu kan. Karena dia mengamati pertandingan Persebaya. Jadi semua adalah di antara kita ini pengamat, cuma gitu kan. Jadi pengamat itu bukan profesi. Pengamat itu adalah predikat yang disematkan aja oleh media kepada orang yang mengomentari pertandingan sepak bola gitu. Jadi bukan kemudian Akmal ini pengamat gitu kan. Profesinya pengamat, enggak ST, enggak cuan. Gitu kan istilahnya kan. Nah, menurut saya ini ada apa ya? Ada brainwashing yang menurut saya sangat luar biasa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa gini, ketika kebenaran orang yang benar itu diam, kemudian orang yang salah itu bersuara dan diamplifikasi, dipublikasi, pada akhirnya orang yang benar ikut salah. Dan itu yang terjadi. Seperti soal pemain bola kita tidak bisa passing. Itu bukan sekarang aja. Zaman dulu bahkan eranya Will Cooper sudah ada yang menyatakan itu. Tapi kan nggak dipotong-potong. Di era sekarang kan kemudian orang potong-potong aja sebagai sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang valid dianggap. Dulu Will Cooper juga mengatakan seperti itu. Pemain kita tidak bisa passing, tapi Indonesia punya potensi besar dengan bakat-bakat alam yang dimiliki. Sama halnya, mohon maaf, saya ingin mengatakan, kemarin Alex Pastur, kan itu dipotong-potong aja gitu kan. Negara peringkat 119 dunia mimpi untuk lolos Piala Dunia, yang dipotong itu. Padahal dalam podcastnya yang panjang itu sedang otokritik terhadap sepak bola kita. Dia katakan bahwa Indonesia punya potensi besar sepak bolanya. Bahkan main di lapangan yang geradak geruduk aja, pemain kita masih bisa dibandingkan dengan pemain Eropa, gitu kan? Lapangan yang gak rata, pemain kita masih bisa dribbling. Artinya apa? Artinya kita punya kemampuan untuk itu. Cuma permasalahannya, siapa yang salah? Kita salah dari ekosistem dari awal. Ekosistem sepak bola kita ini nggak sehat. Maka yang harus diubah pertama kali adalah ekosistemnya. Bagaimana membangun ekosistem sepak bola yang sehat. Tidak ada tadi atur mengatur skor pertandingan. Pembinaan berjalan dengan baik dan benar. Kemudian juga tim nasional dibangun, tidak ada lagi yang istilahnya pemain titipan. Gitu kan, tidak ada lagi pemain-pemain yang dikatrol hanya untuk kepentingan agen. Jadi ada tuh dulu juga seperti itu gitu kan. Agen-agen pemain sengaja menitipkan pemainnya hanya untuk sekedar seleksi. Walaupun dia tahu nggak lolos, yang penting seleksi dulu. Ketika ikut seleksi tim nasional, CV-nya kan nambah, pernah seleksi tim nasional, harga naik. Ini jangan sampai kemudian akhirnya jadi bisnis gelap di belakang itu semua. Jadi menurut saya sekarang
siapa yang harus salah? Ini kesalahan kolektif kita semua sebenarnya. Kesalahan kolektif kita, PSSI-nya salah dalam membangun narasi gitu. PSSI sebenarnya punya blueprint bahwa lolos Piala Dunia 2038 kita baru bisa lolos Piala Dunia. Itu blueprintnya PSSI. Tiba-tiba ada percepatan. 2026 kita dibawa mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Yang pada akhirnya generasi sekarang yang ngelihat medsos itu kan nelan mentah-mentah gitu kan. Kita dibawa mimpi, ya pada akhirnya mimpi nggak jadi kenyataan, kita ngambek semuanya. Tantrum lah istilahnya. Sehingga kemudian kita mulai balik lagi ke masa lalu. Andaikan Sintayong tidak dipecat, kita lolos Piala Dunia. Ya belum tentu juga. Gitu kan. Andaikan tidak diambil Patrick Kluivert, kita bisa lolos Piala Dunia. Ya belum tentu juga. Karena ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia gitu. Hanya Tuhan yang tahu umur, jodoh, rizki, dan sepak bola Indonesia. Jadi kemarin ada momentum, peluang untuk kita bikin kejutan. Tapi kita juga harus realistis dan logis. Untuk bikin kejutan menghadapi negara-negara yang punya potensi besar untuk lolos Piala Dunia, kita hanya sepersekian. Saya ingin mengatakan gini, seluruh bursa atau kemudian analisa dunia, kita hanya punya peluang 5% untuk lolos Piala Dunia. Di antara 6 tim yang ikut babak round 4. Hanya 5%, tapi mimpi kita sampai 95%. Mimpinya 95%, realitasnya cuma 5%. Menghadapi tim-tim yang sudah punya karakter sepak bola dan sudah punya mentalitas lolos Piala Dunia. Kemudian juga misalnya kita juga dibawa untuk bisa kita lolos Piala Dunia tahun ini 2026 dengan cara program akselerasi, mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Bahkan kita sampai sekarang 45 orang udah dinaturalisasi lewat sepak bola. Tapi kita lupa pemain-pemain yang kita naturalisasi itu juga belum punya pengalaman main di Piala Dunia. Baru kali ini mereka main di Piala Dunia bersama Indonesia, gitu kan? Piala Dunia senior loh. Walaupun memang di antara pemain-pemain naturalisasi ada yang pernah main di timnas junior, di Piala Eropa dan sebagainya. Piala Dunia loh ini. Belum ada pengalaman. Artinya apa? Pemain naturalisasi dengan pemain lokal kita punya posisi yang sama. Sama-sama belum punya pengalaman main di Piala Dunia. Ini bicara mental gitu kan. Dan mental ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab kita gagal. Kita lawan Arab Saudi. Arab Saudi itu udah tahu caranya bagaimana menang untuk menghadapi laga-laga krusial. Kita belum punya itu. Walaupun kita unggul lebih dulu, tapi pada akhirnya kita kalah. Kenapa? Karena mentalnya punya Arab Saudi. Irak kita serang habis-habisan. Tapi Irak tahu caranya menang melawan Indonesia. Dia cukup main simple, cetak gol 1 udah cukup. Bisa membawa timnya menang dan pada akhirnya mereka lolos ke playoff untuk nanti ke ronde kelima. Ini yang kita tidak punya gitu. Tapi kita tidak sadar kita tidak punya itu semua. Nah, pada akhirnya kita merasa bahwa sepak bola kita ini kiamat karena kita tidak lolos Piala Dunia. Akhirnya merembet kemana-mana kan. Bring back STY. Gitu kan. Bagi penggemar STY. Kemudian ada lagi yang mengusulkan Erick Thohir out. Gitu juga kan. Rame itu. Dan yang bikin rame ini kan kita nggak tahu gitu kan. Arahnya mau kemana. Ada yang sebenarnya juga bisa jadi di media sosial itu. Ada yang mengarahkan. Ada yang kemudian membawa kepentingan-kepentingan tertentu sehingga muncul itu semua, kita kan nggak tahu. Nah karena itu yang paling penting adalah kita harus mencerna apa yang ada di media sosial sehingga kita tidak termakan dengan isu itu. Saya waktu kemudian kita gagal Piala AFF kemarin, itu kan muncul kemudian berita-berita yang mengatakan bahwa Akmal terima 5 miliar dari bandar judi karena sukses menggagalkan Indonesia. Fotonya ada di acara Mata Najwa. Videonya Najwa lagi bicara, padahal di samping Najwa Shihab itu saya yang lagi bongkar kasus Pigit Waluyo gitu kan. Nah orang kemudian setiap ketemu mengatakan lu benar terima 5 miliar. Artinya orang menengah ke atas saja sampai percaya dengan isu-isu seperti itu. Doxing terjadi. Saya kemarin tuh di doxing sehari itu
bisa sampai 3.000 SMS, 3.000 telepon. Sampai kemudian handphone saya baterainya melendung, kemudian ininya LCD-nya rusak. Budayanya sudah sampai situ. Saya mengatakan bahwa sepak bola kita saat ini tidak sehat. Ketika buzzer-buzzer, baik itu buzzer politik, baik buzzer di luar sepak bola, bermain di sepak bola kita menurut saya tidak sehat. Karena pada akhirnya yang jadi korban adalah kita-kita yang menginginkan sepak bola menjadi benar. Saya ingin mengatakan gini, ketika kasus Haringga Sirila yang meninggal dunia di Bandung, Haringga Sirila kan niatnya cuma pengen nonton bola. Tapi kemudian ada perang di dunia maya yang Persija harus kita habisin, yang Persija akhirnya mereka vokasi itu akhirnya melakukan tindakan penganiayaan yang sampai Haringga Sirila meninggal. Dan ini yang kemudian saya harapkan dalam kesempatan ini tidak terjadi dengan teman-teman bonek. Tidak termakan dengan isu hoax, tidak termakan dengan provokasi-provokasi di dunia maya. Karena bisa jadi yang di dunia maya itu bukan kita, tapi orang yang punya kepentingan untuk melihat bonek cacat misalnya. Provokasi-provokasi ini yang harus kita antisipasi. Dan saya pikir kenapa kemudian isu begitu liar, ya karena zamannya media sosial yang tidak bisa tertahan gitu. Karena itu saya setuju kalau kemudian pemerintah bilang satu orang satu akun, oh saya setuju kali itu, gitu kan. Sampai kemudian tidak ada lagi yang namanya buzzer-buzzer gitu. Jadi yang merusak sepak bola kita ya pada akhirnya ya itu orang yang main di dunia maya bukan di dunia nyata. Padahal sepak bola kita ini adanya di dunia nyata bukan di dunia maya gitu. Dan saya pikir ini menjadi problem dan saya berharap dalam kesempatan ini di momen ini kita bisa menyaring semua berita-berita yang tidak benar. Saya sepakat apa yang dikatakan oleh Pak Dahlan Iskan bahwa saat ini kebenaran itu tidak dilihat dari fakta, tapi dari framing. Dan itu yang terjadi, mau di dunia politik, ya kan, mau di dunia bisnis, sampai di sepak bola itu terjadi gitu kan. Dan itu problem-problem yang harusnya kita bisa check and recheck. Nah karena itu menurut saya dalam kesempatan hari ini bonek harus ada di garda terdepan untuk kemudian melakukan apa ya, mitigasi terhadap kawan-kawan di lapangan untuk tidak termakan isu yang sejatinya itu bisa jadi mainan orang yang punya kepentingan. Kepentingan kita adalah sepak bola. Jadi kita tetap harus bawa idealisme, sepak bola kita harus berada di jalan yang benar. Oke. Oke, Dulur. Jadi untuk sesi pertama ini kita break dulu. Jadi Bung Tony mau sebat-sebat dulu, nanti kalau ada pertanyaan monggo disiapkan, nanti kita buka sesi tanya jawab. Matur nuwun, salam satu nyali.